Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Raffi Aldi Diandra, Jikri Ramadan, Irma Septiani, Putri Febriani, beserta Rizka Septiani akan menjelaskan materi mengenai fungsi koordinasi dan pengawasan. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita langsung ke materinya. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, misalnya departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Menurut Handayani, fungsi koordinasi terbagi menjadi 7. Yang pertama sebagai salah satu fungsi manajemen, di samping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi, dan pengawasan. Dengan kata lain, koordinasi adalah fungsi organik dari pimpinan. Yang kedua, untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. Yang ketiga, sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan sehingga terpadu, yang dilakukan secara serasi dan stimulan dari seluruh tindakan yang dijalankan oleh organisasi sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Yang keempat, sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup organisasi pada tingkat tertentu. Yang kelima, untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien. 6. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah, dan sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dan yang terakhir, untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas, karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pengawasan. Menurut Teh Hani Handoko, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Fungsi pengawasan juga berhubungan dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya, seperti pada penggambaran terkait koordinasi tadi. Pada dasarnya, terdapat 3 bentuk pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan pendahuluan. Pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu disesuaikan. Yang kedua, ada pengawasan concurrent. Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Dalam istilah lain disebut dengan pengendalian yang berkesinambungan, yaitu pengendalian yang mengawasi aktivitas karyawan yang dilakukan terus-menerus untuk memastikan mereka konsisten dengan standar-standar kinerja. Dan yang terakhir, ada pengawasan umpan balik. Pada pengawasan ini bertujuan mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dalam konteks universal. Dalam terminologi, ada beberapa definisi pengawasan. Salah satunya yaitu didefinisikan sebagai proses memantau aktivitas untuk memastikan bahwa suatu kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan untuk memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi. Dalam definisi itu terdapat 2 aspek utama, yaitu yang pertama ada membandingkan kejadian yang terjadi dengan rencana yang telah dibuat. Yang kedua ada mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan atau penyimpangan dari rencana-rencana tersebut. Dalam manajemen pula, pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen, di mana fungsi manajemen terdapat 4, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pergerakan, dan pengawasan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa semua aktivitas dan tindakan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terkait dengan makna pengawasan, dalam pandangan Islam maupun dalam konteks universal, definisinya hampir sama. Namun, dalam pandangan Islam, pengawasan ini dilakukan dengan landasan melaksanakan kewajiban dan menaati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pengawasan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan sabda Rasulullah. Tujuan dari pengawasan menurut Islam adalah untuk menunjukkan apa yang salah, memperbaiki apa yang salah, dan membenarkan yang baik. Dalam bahasa Arab, istilah pengawasan sendiri memiliki makna sama dengan kata ar-riqobah.
Dalam Al-Quran sendiri, kata ini disebutkan dalam beberapa ayat, yaitu diantaranya ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 117, dan Quran Surat Asy-Syura ayat 6. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang baik. Untuk itu, pengawasan terbagi menjadi dua hal dalam Islam. Yang pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yaitu bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti bahwa seseorang mengatur dirinya sendiri dengan dasar keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Ini melibatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta menjaga integritas moral dalam setiap tindakan dan keputusan. Yang kedua, ada pengawasan yang berasal dari luar, berupa sistem yang ditetapkan oleh manusia. Sistem tersebut dapat berupa peraturan atau SOP yang disistemkan sebuah perusahaan untuk diterapkan agar jalannya suatu organisasi dapat pada jalur yang benar. Program yang sering digunakan untuk mendukung pengawasan yang sistematis itu dapat berupa reward dan punishment. Adapun tahap pertama, penetapan standar. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti bahwa suatu pengukuran dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar atau market, dan margin keuntungan, keselamatan kerja, serta sasaran produksi. Kemudian tahap 2, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara cepat. Kemudian tahap 3, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring dilaksanakan dan ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Kemudian tahap 4, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Tahap kritis ini dari proses pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Terakhir, tahap 5, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Bahwa dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan yang menjadi salah satu faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas dilakukan mengefektifkan sistem pembinaan dan pengawasan. Izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu landasan koreksi dalam Islam. Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam didasarkan atas 3 dasar. Yang pertama ada tawassul bil haqqi, yaitu saling menasihati atau dasar kebenaran dan norma yang jelas. Yang kedua ada tawassul bil sabri, yaitu saling menasihati atau dasar kesabaran. Dan yang ketiga ada tawassul bil marhamah, yaitu saling menasihati atas dasar kasih sayang. Nah, untuk mendapatkan sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip dari pengawasan, yaitu yang pertama adanya rencana tertentu. Rencana adalah standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Nah, rencana tersebut harus menjadi petunjuk apakah sesuatu pelaksanaan pekerjaan berhasil atau tidak. Yang kedua, adanya pemberian serta wewenang kepada bawahan.
Nah, wewenang dan instruksi yang jelas harus diberikan kepada bawahan, karena berdasarkan itulah dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Nah, yang ketiga, yaitu dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi. Nah, agar sistem pengawasan tersebut efektif dan dapat mewujudkan tujuannya, maka suatu pengawasan setidaknya harus segera melaporkan adanya penyimpangan dari rencana. Yang keempat, yaitu fleksibel. Suatu sistem pengawasan adalah efektif bila mana sistem pengawasan dapat memenuhi prinsip fleksibilitas. Ini menjelaskan bahwa sistem pengawasan dapat dipergunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana. Nah, yang kelima adalah ekonomis. Sifat ekonomis dari suatu sistem pengawasan sungguh-sungguh diperlukan. Tidak ada gunanya membuat sistem pengawasan yang mahal bila tujuan pengawasan itu dapat dijelmakan dengan suatu sistem yang murah. Pertama, itu koordinasi dalam Islam. Dalam pandangan Al-Quran, terdapat dua kata bantu untuk mempelajari pengkoordinasian ini. Kata tersebut adalah syaf dan umat. Kata ini adalah suatu perkumpulan atau jamaah yang mempunyai sistem yang teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama. Dalam persepsi syariah, pengawasan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah pengawasan dari diri sendiri, yaitu pengawasan yang bersumber dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang kuat keimanannya yakin bahwa Allah selalu mengawasi semua perilaku hambanya. Nah, yang kedua yaitu pengawasan dari luar diri sendiri, yaitu pengawasan dari luar diri yang bersangkutan dengan efektifnya kegiatan organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Di dunia kenyataan masih banyak orang yang dikalahkan oleh moral. Hazardnya yang penting yang sekarang dan soal akhirat itu soal nanti, sehingga terjadi tindakan dan perbuatan yang menyimpang. Baik, di sini saya akan memberikan referensi dalam Al-Quran dan As-Sunnah mengenai materi yang kita bahas, yaitu fungsi koordinasi dan fungsi pengawasan. Pertama, ada dari Quran surat As-Saff ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili shaffan ka'annahum bunyanun marsus, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ayat ini tuh berkaitan dengan fungsi koordinasi yang menggambarkan bahwa pentingnya kesatuan dan keteraturan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, koordinasi yang baik antara anggota-anggota kelompok maupun organisasi, baik perusahaan, itu sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dengan efektif. Seperti halnya bangunan yang tersusun kokoh dari elemen-elemen yang tersusun rapi, kelompok yang terorganisir dengan baik akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk surat yang kedua yaitu ada dari Quran surat Asy-Syura ayat 6 yang dimana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim walazina tahadu min dunihi auliya Allah hafidhan alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Nah, yang artinya orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka dan kamu ya Muhammad bukanlah orang yang diserahi untuk mengawasi mereka. Nah, ayat ini tuh berkaitan dengan fungsi dari pengawasan yang dimana menekankan bahwa pengawasan mutlak bukanlah tanggung jawab manusia secara keseluruhan, namun hak dari prerogatif Tuhan itu sendiri. Nah, tetapi dalam praktik atau konteks pengawasan manusia, ini tuh berarti pengawasan yang dilakukan harus disertai dengan kesadaran bahwa ada batas-batas tertentu dalam kontrol dan penilaian manusia, dan pada akhirnya Allah adalah pengawas segala sesuatu. Terima kasih.